Ada link Google Sheet-nya, Pak. Kelompok-kelompoknya ada di grup ya? Oh iya, kelompok 1. Kelompok, iya, ini sudah ada kelompok 1, tapi tetap belum ada nama-namanya ya? Iya tuh, Pak. Nggak tahu mungkin belum ngisi atau gimana gitu. Silakan, mau itu dulu nggak? Yang kelompok 1, tapi di sini yang kelompok 2 sudah ada orang-orangnya. Nah, kita absen aja dulu, absen dulu sebentar ya. Yang kelompok 1 berarti nggak ada nih. Kelompok 2 udah ada. Kelompok 2 kita belum nyiapin, Pak, karena memang kita tahunya kelompok 1 dulu, Pak. Nggak, maksud saya nggak apa-apa, belum diambil nggak apa-apa. Bukan, maksud saya di absen aja. Maksudnya yang ambil kelompok 2 sudah ada ya. Udah, Ya, sudah, Pak. oke. Yang ambil kelompok 3 sudah ada. Udah ada, Pak. Sudah, Hadir. Bapak. Ada ya. 4 sudah ada. Hadir, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Oke, kelompok 5 sudah ada. Ya Pak, hadir Pak. Nah, oke, kelompok 6 ada. Ada, Pak. Hadir. Kelompok 7, kelompok 7 ada. Ada, Pak. Hadir, Pak. Kelompok 8, Ada Pak. oke. Kelompok 9 ada. Hadir, Pak. Hadir ya, alhamdulillah. Kelompok 10 hadir. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Berarti hanya kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke, ya udah nggak apa-apa. Mungkin repot kali ya. Tapi kalau kelompok 1-nya juga nggak konfirmasi ya, nggak ada kabar-kabarnya ya. Berarti nanti untuk minggu depan berarti nanti langsung yang presentasi kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 eh yang untuk yang malam ini nggak apa-apa nanti. Hari yang malam ini saya saja nggak apa-apa ya. Yang malam ini berarti saya saja yang memberikan ini materi seperti biasa ya. Ya, kita materi dulu. Oh iya, foto dulu sebentar ya. Untuk absen, foto dulu sebentar, foto dulu. Coba dinyalain ininya, dinyalain kameranya dinyalakan dulu sebentar. Coba kita foto dulu sebentar. Biar sebentar. Sebentar supaya tampil semua. Sebentar. Sebentar. Kita dulu di Lightroom. Kita dulu sebentar. Sebentar, bentar. Break room, bentar. Ininya ya. Sebentar dulu. Pengaturannya itu di Zoom yang ini. Break room. Ya, kita foto dulu, bentar. Oke, foto dulu ya. Nah, bentar. Dulu sebentar. Ya. Nah, yang belum nyalain kamera, nyalain kameranya. Nyalain kameranya. Sip, oke. Sip. Dah, sip. Dah, ya. Nah, kita kalau sebentar untuk yang kelompok 1 kira-kira ada kabarnya nggak? Kalau nggak ada kabarnya langsung nih materi langsung dari saya. Kalau yang kelompok 1 orangnya sudah hadir belum? Rifki barangkali tahu, Jaki. Belum ada, Ya, Pak. Nggak ada info ke saya, Pak. Nggak ada. nggak ada ya. Akmal barangkali nggak ada kabar-kabarnya. Ya udah, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Berarti materinya dari saya. Oke, sebentar. Pak, materinya dari Bapak, tapi tetap nanti yang pertemuan kedua tetap pakai yang apa itu list kedua kan, Pak? Nggak geser kan, Pak?
Benar, nggak geser nggak. Hanya bedanya kalau materi dari saya berarti artinya untuk mengganti ini aja buat antisipasi kalau misalnya ini seperti ini gitu kan itu aja. Tetap nanti yang materi keduanya kemudian untuk berikutnya misalnya minggu depan kan materi kedua yang presentasi kelompok kedua. Nah minggu depannya itu belum tentu langsung kelompok tiga ya. Bisa aja nanti minggu depannya itu kita latihan-latihan dulu gitu kan bentuk percakapan atau kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi untuk menentukan presentasi, ini misalnya minggu depan kelompok 2, habis itu kelompok 3. Enggak begitu. Pokoknya kalau untuk presentasi kelompok itu nanti saya infokan ya. Ntar saya itu dulu, saya bahannya saya share screen dulu sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? PPT-nya kelihatan? Terlihat Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Jadi untuk malam ini kita akan bahas yang disebut dengan present tense ya. Nah, present tense. Ini gimana? Saya menjelaskannya campur-campur Inggris apa bahasa Indonesia aja, tapi kalau tulisannya kan sini Inggris semua, apa gimana? Atau pakai bahasa Inggris gimana? Enaknya gimana? Supaya paham. Mau saya bahasa Indonesia, mau campur-campur Inggris apa mau pakai bahasa Inggris? Terserah gimana. Campur-campur, Campur Pak, aja. sekalian belajar. Boleh, boleh. Boleh ya. Maksudnya yang penting yang saya jelaskan ngerti semua gitu kan ya. Kalau ini kalau PPT-nya Inggris semua. Insya Allah, Pak. Nah, yang kita bahas itu adalah mengenai present tense. Nah, ada yang pernah dengar nggak present tense itu apa? Ayo, yang present tense itu apa? Ayo ya, yang bisa jawab langsung saya catat nilainya. Langsung saya catat. Nanti saya berikan Siapa? tambahan nilai. Siapa? Bentar, Pak, bentar. Saya coba. buka note-nya dulu. Siapa? Ya, siapa? Waduh, Saya. Bentar nggak kelihatan. Saya. Sebutkan namanya. Oh ya, Purba ya. Oke, Ya. yo. Purba present tense itu apa Purba? Present tense itu artinya kalimat yang menunjukkan bahwa sedang terjadi atau sekarang ini, Pak. Contohnya seperti gimana? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau nggak bisa Inggrisnya. Ya, eh, contohnya Dila sedang melakukan Zoom mata kuliah bahasa Inggris. Oke, good, tuh. Nah, saya catat ya. Tuh Purba, oke. Nanti tinggal buat nanti saya masukin. Oke. Jadi yang namanya present tense itu talk about daily activity artinya tenses yang menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari. Jadi daily activity itu maksudnya kegiatan sehari-hari. Contoh, saya makan setiap hari, saya minum setiap hari, saya tidur setiap hari. Nah, pokoknya setiap yang menjelaskan yang dilakukan itu adalah setiap hari atau yang disebut dengan daily routine. Daily routine itu maksudnya terus-menerus itu juga. Itu namanya present tense ya. Termasuk tadi yang disebutkan dengan purba yang dilakukan sekarang, ya. Jadi present tense itu ada macam-macamnya. Yang pertama menjelaskan kegiatan sehari-hari, rutin, daily rutin. Contoh, saya makan setiap hari. Berarti I eat every day. Saya makan setiap hari. Tadi dulu.
Kalau di sini bisa coret-coret nggak ya? Oh iya, harusnya di Word ya kalau coret-coret ya. Saya makan setiap hari. Saya mandi setiap hari. Pokoknya yang rutin terus-menerus dilakukan itu namanya present tense. Satu itu daily routine. Yang kedua, yang namanya present tense itu yang disebut dengan text schedule. Artinya jadwal. Coba yang bisa nyontohin. Yang bisa menyontohkan yang saya bilang yang namanya present tense itu bisa disebut contohnya itu adalah text schedule. Text schedule itu terjadwal. Contohnya seperti apa? Ayo, saya tuliskan lagi namanya yang bisa Saya yang bisa Pak, saya yang Pak, saya contohin. Pak, Yo, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau nggak bisa Inggris. Kalau bisa Inggris alhamdulillah. Tapi kalau bisa saya Pak, pakai Bapak, siapa? Lutfi Pak, SI. Oh ya Lutfi, oke. Nah iya sama sebutkan itunya ya. Lupa tadi saya karena kan ini 3. Tadi Purba itu apa jurusannya? TI Pak, TI. Iya, nah, sebutkan ya, sebutkan begitu ya. Soalnya kan saya lupa ini kan gabungan. Lutfi itu SI, oke. Biar nanti gampang saya masukin. Nah. Yo, gimana Pi? Contohnya yang text schedule, contohnya terjadwal gitu. Contohnya, I have daily meeting every Thursday at 8. Oke, nah, saya punya meeting setiap Kamis. Nah, gitu kan ya. Tadi kan I have daily meeting at Thursday apa? Thursday apa? Morning. Thursday morning at 8. Oke, oke. I have the meeting every Thursday morning. Saya punya rapat setiap Kamis pagi katanya gitu. Itu artinya terjadwal. Atau contoh, pesawat pesawat akan terbang setiap jam 10 malam. Nah, pokoknya yang ada jadwalnya itu namanya text schedule. Kalau tadi kan daily routine. Kalau daily routine kan pertama kalau daily routine itu berarti terus-menerus dilakukan. Karena yang namanya seperti mandi, hari ini mandi, besok juga mandi. Hari ini makan, pasti besok makan. Itu daily routine ya. Yang kedua barusan itu adalah text schedule. Text schedule itu artinya ada jadwalnya. Contoh, bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris setiap hari Senin pukul 7 malam. Nah, itu kan artinya ada jamnya. Ada jamnya, ada waktunya, itu namanya text schedule. Oke. Ngerti sampai sini? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Paham, Pak. Paham ya, alhamdulillah. Yang ketiga nih, yang namanya present tense itu adalah general truth. Artinya general truth itu kenyataan atau fakta yang semua orang juga tahu. Maksudnya nggak usah disebutkan juga, orang lain semua orang pasti tahu. Contohnya gimana coba? Contohnya yang bisa menyebutkan siapa silahkan. Maksudnya fakta kenyataan yang semua orang juga tahu, nggak disebutkan juga orang udah tahu kalau itu memang seperti itu gitu keadaannya. Oke, boleh coba, Pak. Boleh, silahkan. Contohnya, human need oxygen to survive. Ya, manusia butuh oksigen untuk bertahan hidup. Siapa namanya? Dimas ya? Dimas Tirtajasa, TI. Eh, Iya, Pak. sebentar. Dimas. Jurusan apa, Dim? TI, Pak. TI ya. Oke, ya. Thank you, Jadi, Pak. ya, yang ketiga itu artinya general truth. General truth itu artinya semua orang juga tahu, nggak disebutkan juga manusia butuh oksigen untuk bertahan hidup benar. Daun berwarna hijau, the leaf is green. Iya, yang namanya daun warna hijau. Manusia punya kaki 2. Artinya matahari terbit dari sebelah timur. Artinya itu kenyataan fakta dan semua orang juga udah tahu, nggak dikasih tahu juga orang udah tahu gitu. Maksudnya begitu. Maksud general truth itu ya. Kalau misalnya manusia bisa terbang itu bukan fakta, bukan general truth, ya. Artinya general truth itu yang pada umumnya orang juga tahu matahari terbit dari sebelah timur, matahari terbenam sebelah barat. Bulan adanya di waktu malam. Yang tadi manusia butuh oksigen untuk hidup, ya. Semua orang juga tahu kalau itu. Artinya itu general truth. Oke. 3 ya. Yang keempat, yang namanya present tense itu menggambarkan perasaan. Oke, describe about feeling. Kalau Inggrisnya begitu. Yang namanya present tense itu
Describe about feeling artinya menggambarkan perasaan. Oh, yang bisa nyontohin siapa? Silahkan. Izin Pak. Izin Pak. Siapa? Siapa? Arjuna. Boleh, Arjuna. Oke, saya tulis dulu sebentar. Arjuna. Oke. Pak, tadi nama Contohnya. saya ada depannya ya Pak, bukan Purba aja ya Pak. Kalau nyari Purba aja nanti susah nanti. Oh, Purba apa, Mang? R Wahyu Purba Pak. Oh, Oh, ada R-nya. Oke. R-nya itu apa? Raden. Raden. Iya. Oh, oke. Siap. Ayo Arjuna, Jun, ayo. Izin Pak. Dila is angry. Oke. Ulangi, repeat again, ulangi apa? Dila is angry right now. Ya, oke. Nah, contoh marah misalnya. Maaf, ya itu agak kena ada suara berisik. Tolong di mute. Nah, Ada yang lagi pengajian. ya, yang sedang pengajian di mute dulu nggak kedengeran. Nah, contoh. Sama filter udah setengah. Contoh yang ketiga itu adalah ekspresi feeling ya, describe feeling artinya menggambarkan perasaan ya. Tadi Arjuna ya, oke. Arjuna jurusan apa? TI Pak. Arjuna TI, oke. IF belum ada yang jawab nih, IF ya. Bentar minum dulu. IF belum ada yang jawab ya. Nah, maksudnya describe feeling itu artinya menggambarkan perasaan. Contoh yang tadi yang dikatakan sama Arjuna. Arjuna is angry, berarti Arjuna marah misalnya. Arjuna marah misalnya. Hadad senang-senang misalnya gitu. Dimas sedang bersedih. Nah, itu artinya ekspresi feeling ya. Oke. Berarti artinya itu yang namanya present tense. Jadi present tense itu ada 4. Ayo, siapa yang bisa menyontohkan ulang? Tadi yang menyebutkan ulang sama contohnya. Jadi present tense itu tadi ada 4, bla 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 gitu contohnya. Ayo, silakan. Siapa? Izin Pak. Siapa? Siapa? Dila Pak. Boleh lagi. Dila, boleh. Dila. Bentar, Dila. Yuk, sebut Dila. Dila jurusan apa? 26 sekilo. Nih? Halo, Dil. Kilo. Dila jurusan apa? TI ya? Bagi 2 berapa? 26 bagi 2. 26. Ya, silakan Dil. Disebutkan ulang. Yang tadi 4 itu apa aja? Pertama itu ada daily activity. Contohnya itu kilo. Saya kilonya 26. Sebentar. Itu tolong di mute. 12.000. Tolong di mute. Ada suaranya berisik. Enggak, ini tanya ini berapa Tolong di mute. 13 sampai 13 berapa? 26. Terus sama itu. Jadi Inggris matematika nih, Pak. 26 ya. Ya itu yang itu suara di mana ya? Tolong di mute dulu. Yang barusan ada 26 gitu. Nggak kedengeran soalnya. Minta adminnya aja, Pak. Minta adminnya suruh mute. Oh iya sebentar. 13.000. Oh iya, Mak. Tadi apa? 91. Enggak cuma 1 doang. Tapi masih gede. Oh. 36.000, 37. Harus saya mute dulu ya. Dulu saya mute dulu. Oh iya, oke. Itu dari Hadad barusan tuh. Oke. Yuk. Ayo Dila, ayo. Oke, tadi pertama tuh ada daily Ulangi. Yuk. Apa aja 4 itu? Pertama ada daily activity, maksudnya kegiatan sehari-hari itu contohnya kayak I eat every day, saya makan setiap hari. Lalu ada juga general truth atau kenyataan gitu.
Ya, Contohnya, contohnya. the cat is mamalia. Oke, Kucing itu terus adalah sama hewan mamalia gitu. Terus describe about feeling. Contohnya, I'm happy this Ya, morning. oke. Ya, oke. Cat. Yang schedule ya. Ya, Hmm, schedule contohnya apa? uh, we study we study English lesson at every Sunday. Oke, good, benar ya. Oke, alhamdulillah, berarti ngerti. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini, jadi present tense itu, sorry, dulu, maaf. Nah, present tense itu kebagi ke dalam 3. Nah, ada present tense, ada present continuous, ada present perfect ya. Nah, ini. Dulu. Nah, sebentar ini. Nih, bagi 3 ya. Fokusnya adalah 3. Ada present tense, ada present continuous, ada present perfect. Nah, ini sama-sama beda-beda semua. Ada yang tahu present continuous itu apa? Izin, Pak. Izin, Pak. Yo, Ya, silakan. Juna Ya, boleh. silakan. Yang present continuous itu apa? Bedanya sama present tense gitu maksudnya. Yo, bedanya ada kalau present tense kan tadi simple present itu sama present tense sama ya, itu juga. Sekarang ada present continuous yang kedua. Bedanya present continuous sama simple present apa? Silakan yang tahu. Siapa? Arjuna. Ya, Arjuna Pak. tahu? Mau Boleh. coba, Pak. Boleh. Ah, Boleh. kalau Arjuna. Berarti Arjuna, nih saya tulis lagi. Berarti kalau misalnya begitu kan berarti 2 nanti saya tambahin ini. Oke. Gimana kalau benar ya? Yo. Apa siapa? bedanya, Jun? Yo. Jadi kalau simple present itu kayak tadi Pak, kayak apa yang sedang dilakukan gitu ya, atau daily activity. Daily Tapi kalau activity. misalnya present continuous itu yang dilakukan sekarang dan juga berkelanjutan gitu Pak. Contohnya gimana? Contohnya eh, misal saya akan tidur sampai jam 8 gitu Pak. Itu yang present continuous gitu Pak. Hmm. Kalau misalnya yang simple present ya kayak tadi misalnya contoh mendeskripsikan perasaan itu bila sedang marah-marah gitu Pak. Oke, oke, makasih. Eh, salah, Silahkan, nggak apa-apa. Yang penting udah, udah berusaha ya Jun ya. Yo, masih belum tepat. Silahkan. Ada yang lain? Bedanya simple present sama present continuous? Yo, bedanya Izin, kalau ini Pak. kan simple present ini ada continuousnya. Yo, silahkan siapa yang bisa? Mau coba yang continuous itu Siapa? dia sedang berlangsung ya. Yang Ini pakai siapa? Ini siapa Dila ya? ya, Ya, mungkin oke. yang pakai yang sedang untuk menyatakan untuk tindakan yang sedang berlangsung. Contohnya kayak my brother is playing gitu. Nah, kalau We are simple present, bedanya di mana? Kalau simple present itu ya kayak itu tadi kayak apa ya? Kayak yang biasa mungkin sedang terjadi atau yang habit, yang daily activity gitu. Oke, boleh. Ntar saya lengkapi, berarti delay ya. Oke, nah saya catat dulu. Eh, Dila TI ya, Dila TI. Oke. Nah, saya luruskan. Ada simple present, ada present continuous. Ini sama-sama present, bedanya kalau ini ada continuousnya, ini nggak ada continuousnya. Ini juga sama kalau ditambahkan apa? Kalau misalnya ditambahkan simple present continuous, boleh nggak? Boleh. Kalau ini bedanya kan simple present. Kalau ini ada 3 kata berarti simple present continuous. Nah, hanya bedanya ada news-newsnya. Bedanya
Kalau simple present itu menyatakan kegiatan yang rutin dilakukan. Arti contoh, saya makan nasi setiap hari. Saya bilang saya makan nasi setiap hari. Kalau misalnya saya nanya nih, saya makan nasi setiap hari. Ketika dengar saya makan nasi setiap hari, apakah saya sedang makan nasi atau enggak? Ya, Belum tentu, Pak. belum tentu ya. Nah, kalau continuous itu ada sedangnya. Saya sedang makan nasi. Nah, artinya sedang makannya. Tapi kalau misalnya kalau saya makan nasi itu simple present. Tapi saya sedang makan nasi itu present continuous. Pak, bedanya apa kalau di kalimat? Kalau di kalimat itu, kalau setiap ada yang continuous, ada ing-nya ya. Contoh di sini. Kalau di sini, I eat a plate of rice. Saya makan sepiring nasi. Kalau di sini, I am eating a plate of rice. Saya sedang makan sepiring nasi. Gitu ya, ulangi. Kalau simple present itu biasa dilakukan. Bisa dilakukan, tapi belum tentu sedang dilakukan gitu ya. Saya mandi setiap hari. Kalau ini saya sedang mandi, di sini saya mandi. Di sini saya sedang mandi. Kalau ini saya mandi belum tentu lagi mandi. Kalau ini saya sedang mandi udah pasti lagi mandi. Ngerti? Ngerti ya? Gimana bisa dipahami? Aman, Pak. Aman ya. Nah, ketika di kalimat itu yang ada setiap ada yang continuous berarti ada ing. Nah, gitu kan. Oke. Yang ketiga, present perfect. Nah, apa kalau ditambahkan di sini gimana? Simple present perfect boleh. Kalau ini kan simple present. Simple present continuous. Nah, sekarang simple present perfect. Nah, coba. Silahkan siapa yang tahu simple present perfect atau Saya present Pak mau nyoba Baik, Pak. Pak. Izin. boleh, Zikri Saya boleh. Zikri dulu boleh. Zikri dulu boleh. Present perfect itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang sudah selesai Pak. Lalu untuk contohnya itu seperti I have finished my homework. Jadi pakai verb 3. Saya sudah selesai. Nah, sebenarnya ada satu lagi di sini nggak ketulis. Ada simple past tense ya, simple past. Bedanya sama simple past apa? Past tense lah gitu ya. Ini kan simple past di sini. Satu lagi harusnya sih ada simple past ini nggak ketulis sama saya. Ini present perfect, ada simple past. Nah, tadi present perfect itu tadi kata Zikri menyatakan kejadian yang sudah terjadi. Halo Zikri, halo. Halo Pak. Nah, kalau past tense-nya apa pengertiannya? Untuk menyatakan tindakan Pak atau kejadian yang terjadi tindakan di yang masa sudah, lalu. tindakan yang sudah masa lalu. Berarti nggak ada bedanya itu ya. Berarti nggak ada, kalau misalnya begitu present perfect sama simple present berarti nggak ada bedanya. Masih kurang tepat, nggak apa-apa. Yo, silakan. Paling bedanya di ini aja Pak, verbnya Pak. Iya, bedanya di verb memang. Kalau perfect itu menggunakan verb 3, Ya. kalau simple past itu menggunakan verb 2. Cuma maksudnya di artinya, maksudnya di maksudnya supaya paham, supaya paham. Kalau penggunaannya memang present perfect itu menggunakan verb Menyatakan 3. ini Pak. Yo. Aksi yang terjadi sepenuhnya. Contohnya gimana? Contohnya itu they watch a movie yesterday. Oke, mereka telah nonton bioskop kemarin. Itu apa tuh contoh apa? Itu untuk contoh simple past. Past tense, oke. Kalau diperpekannya gimana? Diperpekannya itu I have seen that movie already. Mereka telah nonton bioskop. Nah, berarti sama aja sama-sama telah ya. Yo. Ya. Berarti sama-sama telah. Nah, cuma kan maksudnya bedanya telah di perfect sama telah di past tense itu belum bisa jawab sama Zikri. Nggak apa-apa. Ini udah berusaha dulu. Ayo, yang lain dulu silahkan. Nanti saya luruskan.
Nah, nggak apa nanti Zikri saya tambahin nilainya. Benar kalau perfect itu menggunakan POP 3, kalau pasien itu menggunakan POP 2 ya. Hanya maksudnya Zikri belum bisa menunjukkan arah maksudnya itu di mananya gitu ya. Maksudnya untuk membedakan secara artinya gimana gitu. Itu belum bisa. Belum tepat di situnya. Tapi nggak apa saya tambahin nilainya. Ayo ada yang bisa jawab lagi antara present perfect sama past tense bedanya apa? Biar nggak ketukar. Saya Pak. Boleh. Bedanya kalau simple tadi apa? Simple present perfect, sorry, Ya. present perfect dulu. Itu bedanya kalau present perfect itu walaupun dia udah selesai, tapi masih ada kaitannya dengan saat ini, present saat ini. Contohnya ya tadi we have watch a movie atau we have watch bioskop already. Jadi memang kita telah nonton bioskop, tapi mungkin masih dalam hari yang sama atau masih ada kaitannya kalau kita omongin didiskusikan saat ini. Sedangkan kalau past tense-nya ya. past tense-nya ya sebenarnya ya cuma sekedar statement aja. Kalau relevansikan dengan hari ini ya udah nggak ada. Contohnya yang tadi dibilang sama Zikri, we have watched bioskop yesterday ya. Yesterday ya udah kemarin. Hari ini ya di hari ini apa? Udah beda topik lagi seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan saat ini, Pak. Oh ya, boleh. Tapi ntar saya luruskan. Saya paham maksudnya. Siapa? Purba apa lagi, Pak? Oh, Purba lagi. Oke. Kalau tadi Zikri apa? Oh, IF ya. Zikri IF. Oke, Ya, Purba. Pak. Purba itu TI ya. Oke. Nah, saya luruskan. Yang dimaksud dengan Zikri tadi fokus ke rumusnya. Kalau kata Zikri, perfect itu menggunakan POP 3, pasien itu menggunakan POP 2, benar. Nah, terus kalau kata Purba, yang namanya perfect yang namanya past tense itu ya udah selesai kemarin. Nah, kalau yang namanya kalau yang namanya pasien itu udah selesai kemarin. Kalau yang perfect itu masih berlangsung, masih ada hubungannya dengan sekarang kayak gitu. Nah, maksudnya begini. Contoh contoh past tense. Saya sudah belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, masih belajar atau enggak? Udah selesai ya belajarnya ya? Saya sudah belajar bahasa Inggris kemarin. Sudah selesai belum belajarnya? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya. Berarti I studied English yesterday. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Berarti artinya udah selesai belajar kemarin. Artinya kalau sekarang berarti udah nggak belajar. Nah, sekarang di perfect-nya. Kalau perfect-nya contohnya itu, saya sudah belajar bahasa Inggris sejak kemarin. Saya sudah belajar bahasa Inggris sejak kemarin. Belajar bahasa Inggris sudah belum? Sudah, tapi masih sampai sekarang. Saya sudah belajar bahasa Inggris sejak kemarin. I have studied English since yesterday. Saya sudah belajar bahasa Inggris sejak kemarin. Artinya, saya belajar bahasa Inggrisnya sudah kemarin, tapi masih sampai hari ini. Ngerti ya? Ngerti? Pak. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Pak, izin mau nanya. Boleh. Kalau misalnya kayak saya bekerja kemarin, terus sekarang juga kan lanjut kerja juga gitu, Pak. Nah, itu masuk present perfect nggak, Pak? Gimana kalimatnya? Ulangi. Saya bekerja kemarin gitu. Nah, terus kan hari ini kita kerja juga gitu, Pak. Apa kayak ya, tiap hari gitu, Pak. Ini. Nah, itu masuk ke present perfect nggak, Pak? Nah, yang namanya perfect itu, jadi kan kalau yang lainnya kan ada simple present continuous, dan tenses yang lainnya lah gitu, yang ada perfectnya. Kenapa disebut perfect? Disebut perfect itu karena kalimatnya ada dua ya. Kenapa disebut dengan perfect? Perfect itu kalimatnya ada dua.
Tadi saya sudah belajar bahasa Inggris sejak saya belajar kemarin. Kalimat aslinya begitu. Saya sudah belajar bahasa Inggris sejak saya belajar sejak dari pagi sejak saya sudah belajar bahasa Inggris sejak kemarin. Nah, di sejaknya itu kalau misalnya kita rinci itu ada kalimatnya lagi. Bisa aja begini. Saya sudah belajar bahasa Inggris sejak ayah saya datang kemarin. Ada ditambahkan. Cuma karena dipendekkan jadinya saya sudah belajar bahasa Inggris sejak kemarin. Artinya yang namanya perfect itu kalimatnya 2 dan ada kata hubungnya. Nah, kemudian yang barusan pertanyaan, Pak, kalau misalnya saya sudah bekerja kemarin, kemudian sekarang saya bekerja lagi, itu masuk perfect atau enggak? Bisa masuk perfect, tapi ada kata hubungnya ya. Tambahin kata hubungnya. Misalnya when. Contoh saya sudah bekerja kemarin ketika ayah saya datang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saya sudah bekerja kemarin dan sekarang saya kerja lagi, itu bukan present perfect. Karena yang namanya present perfect itu kata hubungnya itu kata hubung bertingkat seperti sejak atau ketika. Sejak itu berarti since. Ketika itu berarti when atau tadi already kan ya. Itu. Ngerti ya? Siapa? Aman. Nah, tapi kalau misalnya kata hubungnya seperti dan itu n ya. Tetapi itu but. Or itu atau itu bukan kata hubung perfect, itu kata hubung biasa kalau yang itu, ya. Namanya itu kalimat ada nanti babnya lagi. Namanya kalimat majemuk setara. Oke. Siap. Ngerti ya? Silakan ada yang mau nanya dulu. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Ngerti ya? Paham ya semuanya ya? Insya Allah Pak, aman. Ya, sekarang untuk mengulang, ayo silakan siapa yang bisa mencontohkan ulang simple menjelaskan dan mencontohkan ulang simple present, present continuous, present perfect sama past tense 4. Ayo silakan. Silakan. Ayo siapa yang bisa menjelaskan ulang dan mencontohkannya? Ayo siapa? Izin Akmal boleh Pak coba. Boleh, Akmal boleh. dari SI. Siap. Bentar, Mang. Saya catat dulu. Biar nggak kelewat. Siap. Tadi tuh Purba terakhir itu ya? Zikri sama Purba ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Akmal. Pokoknya kalau yang aktif rajin menjawab, insya Allah nanti diusahakan A, pasti insya Allah dapetnya. Ya. Yo. Pokoknya kalau di mata kuliah saya yang penting tanya jawab begini aja. Meskipun salah juga nggak apa-apa ya. Salah juga nggak apa-apa. Yang penting udah berani. Nah kalau misalnya bertanya Pak, kalau yang salah jawab gimana? Dapat nilai nggak? Dapat nilai nanti. Cuma memang nilainya nggak sebesar yang benar gitu aja. Misalnya kalau yang benar itu misalnya dapatnya 100, nah kalau yang salah paling 70 atau 80 gitu ya. Oke. Ya silakan Mang. Iya. Mungkin yang pertama dari simple present. Kalau dari namanya itu simple ya. Jadi kalimat yang simple dulu. Jadi yang kalau simple present ada 3, ada yang happening now, yang Ya. saat ini terjadi, ada yang berulang kali dan ada facts, apa yang fakta-fakta atau untuk mendeskripsikan. Nah, Oke. kalau yang untuk mungkin salah satu contohnya yang sederhana, misalkan mungkin saat ini saya sedang kuliah di ITTS itu. Mungkin itu untuk Oke. simple present. Simple present ya. Oke, lanjut. Nah, terus Iya. untuk selanjutnya untuk present continuous. Kalau present continuous ini untuk hal yang sedang dilakukan atau aksi ya. Kalau ini kata kuncinya aksi juga. Aksi yang sedang dilakukan saat ini.
Dan biasanya itu pakai ink. Ya, contohnya. Nah, kalau contohnya, apa ya? Ya, contohnya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia mal kalau nggak ada aslinya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Yang penting maknanya nyampe gitu. Maksudnya Akmal lu ngerti, paham. Ayo. Hmm, Mungkin contohnya I am eating hamburger gitu. Oke, boleh. Ayo bikin hamburger boleh. Itu Oke, contoh yang present continuous. ya, oke lanjut. Present Terus perfect. kalau present perfect ini digunakan untuk di sini aksi yang kejadiannya itu dari sebelumnya gitu, ada kejadian past dan berlanjut sampai sekarang gitu. Dan biasanya pakai subjek, terus pakai have, has, had, have apa has ya. Kalau had itu nanti ada lagi yang past perfect. Ini kalau yang present perfect pakai have atau has. Oke. Contohnya. Yo, Contohnya boleh Indonesia, boleh Inggris, yang penting paham. ini I tar. I have been in Zoom meeting for less 2 Boleh. hour gitu. Boleh. I have been Zoom meeting. Oke, boleh. Menggunakan Mungkin itu Pak, kalau untuk boleh. contoh dan Present perfect-nya. Terus untuk iya, past tense-nya, setelah past tense. past tense belum nyampe Pak. Oh, Nanti Pak itu ada intinya lagi nanti. boleh. Oke. Ayo, satu orang lagi. Siapa yang bisa membedakan antara present perfect sama past tense? Berikan nama contohnya, silahkan. Ya. Akmal itu apa jurusannya? SI ya. SI. Oke. SI Pak. Ya, silakan. Satu orang lagi. Siapa yang bisa membedakan antara present perfect dan past tense? Selain Zikri sama Purba ya, selain Zikri sama Purba. Tadi kan Zikri sama Purba tadi udah jawab yang itu. Yo, siapa Arjuna? Boleh. Hah? Coba lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Gantian. Oh, Arjuna tuh ada 2 ya? Satu Pak. Tapi ininya ada 2. Oh, mau pakai dua akun mungkin ya? Enggak Pak. Astaga, Arjuna maruk banget. Ya udah. Ayo, silakan. Atau yang lain Pak, dulu, ini Jun, yang lain dulu barangkali Sahrul atau yang lain dulu boleh. Boleh Kalau nggak coba ada, Kak Pak, saya Pak. boleh. Siapa? Alfi Pak dari SI. Alfi, bentar saya catat dulu, bentar. Sebentar. Saya ngambil charger dulu sebentar ya. Bentar ya. Iya Pak. Bentar dulu. Yo, Alfi ya. Oke. Baik Pak. Alfi dari jurusan apa? SI Pak. SI, oke. Yo, silakan Pi. Jadi untuk present perfect itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang dimulai dari masa lalu atau yang sudah lewat dan masih berlanjut sampai sekarang gitu dan masih kejadian gitu Pak. Boleh. Contohnya itu koreksi apa kalau salah. My cat has lived 3 years since 2021. 221. Ulangi, my cat My cat has lived slept
Live. Slave kan bab 3. Kalau sleep Oh bab ya, 1. Sleep ya. Slave tulisannya SLEPT. Slave, has slept. Ya, lanjutkan kalimatnya. My cat has slept ya. Has left until uh, 221 gitu, Pak. Oke, boleh. Kelamaan tidurnya ya. Enggak, Pak. Nah, terus Oke, boleh. untuk past tense-nya, jadi kalau itu digunain untuk menyatakan kejadian yang udah selesai di masa lalu gitu, Pak, dan nggak ada keterkaitannya dengan sekarang. Contohnya, seminggu yang lalu saya pergi ke Bandung gitu, Pak. Oke, saya pergi ke Bandung seminggu yang lalu. Nah, eh, biasakan kalau dalam bahasa Inggris itu keterangan waktu itu selalu di belakang ya. Selalu di belakang. Oh, baik, Pak. Ya, saya pergi ke Bandung seminggu yang lalu gitu kan. Jadi ya kalau di kita kan kalau di bahasa Indonesia kadang-kadang di awal ya. Iya, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris selalu di akhir. Oke, boleh. Siap. Oke, baik. Berarti udah ngerti semua ya, simple present, present continuous sama present perfect. Oke, alhamdulillah. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, yang sebentar. Nah, bentuk-bentuknya sebentar. Benar. Slide-nya saya tutup yang ini ya, sebentar. Kalau ini keseluruhannya udah paham. Bentar. Saya tunjukkan ke soal, bentar. Bentar dulu. Saya coba buka yang untuknya soal. Present tense. Bentar. Present tense. Oke. Nah, kita coba latihan soal. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita praktekkan yang barusan kita pelajari. Ini kalimat ini adalah bentuknya present tense. Ini semua kalimat ini salah. Artinya kalau salah berarti semua kalimat yang ada di sini ini ada sebanyak 20 soal ini semuanya salah dan semua salah ini akan kita benarkan ya. Balik ke yang tadi, yang namanya present tense itu berarti menggunakan bentuk kata kerja pertama ya. Nah, present tense itu menggunakan bentuk kata kerja pertama. Bentuk kata kerja pertama itu contoh seperti eat, makan, eat. Mendengar, berarti listen. Melihat, see. Melihat, see. Pergi, go. Nah, ayo silahkan. Yang bisa menyebutkan 10 kata kerja beserta artinya, silahkan. Siapa yang bisa? 10 ya, 10 sama artinya. Selain yang barusan saya sebutkan, tapi. Yo. 10 sama artinya. Silahkan. Siapa yang berani nyoba, ayo silahkan. Tar dulu John. Yang lain dulu nih. Yang lain dulu. Kalau yang lain nggak ada, Arjuna boleh. Ya, Pak. Yo, biar yang lain dapat nilai. Sahrul boleh. Yo, 10 ya Rul ya. Oke. Dari yang pertama, we doesn't go shopping during the week. Itu salah. Itu nggak pakai. Enggak, Rul, bukan. Belum. Kita belum ke situ. Oh, belum. 10 kata kerja sama artinya. Belum ke sini. Ini masih Kata kerja. sebutkan 10 kata kerja beserta artinya. Belum. Nanti ke sini mah nanti saya jelasin dulu. Ke sini dulu. Ya, menyebutkan 10 kata kerja beserta artinya. Bebas kata kerjanya. Misalnya belajar, study gitu kan. Saya, Pak. Kata kerja pertama. Ya, kata kerja pertama aja. Oke, contohnya eat, makan.
makan gitu kan. Oke. Sleep Satu, sebutkan. Satu, eat. Artinya makan. makan, sleep tidur gitu kan. Play Dua. bermain. Oke. Read Tiga. membaca, Oke. write menulis, run Oke. berlari, Oke. apa lagi ya? Ayo, Jump baru 6. melompat, swim renang, Oke, good. sing nyanyi, Oke, good. dance nari. Dah. Belum, baru 8. Dua lagi. 10 itu Pak. Oh, udah 10. Oke. Udah. Udah. Oke, Sahrul ya. Oke. Saya tulis dulu. Nah, Sahrul itu apa, Rul? Ininya. TI. Sahrul. Sahrul itu jurusannya? Iya Pak. SI, oke. TI Pak, TI. Oh, TI. TI, oke. Nah, sekarang kita ke sini. Kita ke kalimat. Kalimat ini salah semua. Kita coba untuk membenarkan. Yang present tense itu semuanya itu menggunakan kata kerja bentuk ke satu. Nah, tapi ada tapinya. Yang namanya subjek itu kan ada beberapa, ada I, you, we, they, she, it ya. Nah, ketika subjeknya maksudnya di depannya itu ada I, you, we, they, maka tidak ada s-nya. Contoh misalnya I listen. Tetap I listen. Tapi kalau kata kerja kalau di depannya subjeknya itu adalah she, he, it, maka harus ditambahkan s. Contoh, he listen, she listen, she listens, ada s-nya ya. He listens, ada s-nya. She listens, ada s-nya. Tapi kalau seperti tadi, we listen, I listen. Kalau he listens, ada s-nya. B listen. Misalnya she listens. Paham ya? Paham? Yang tadi ada s-nya atau enggaknya, ngerti? Paham, Pak. Tapi setahu Nah. saya ada berapa ketentuannya ya, Pak? Kenapa? Tapi setahu saya penambahan S atau IS-nya itu ada ketentuan-ketentuannya ya, Pak. Ya, ada ketentuannya. Ada misalnya yang ada Y-nya, misalnya studies gitu kan. Nah, kita nggak ke situ dulu. Tentang itu dulu. Pelan-pelan. Saya ngajarin pelan-pelan. Artinya, kalau she sama he itu, maka si he it itu ditambahkan S-nya ya. Ada S-nya ketika kata kerjanya. Misalnya, she listen a music. He listens a music. She drinks a glass of coffee. He sees an animal. Nah, gitu. Cuma kalau misalnya I see an animal, we see an animal. Nah, oke, kita lihat. Clear ya? Nah, kita lihat di sini. Ini kata ini salah semua. Kita coba kita membenarkannya. Contoh nomor 1. Saya contohkan dulu. We doesn't go shopping during the week. Yang salahnya di mana kira-kira? Oke, das harusnya menggunakan do ya. Ya, harusnya do, betul. Jadi ada kata kerja kata kerja bantu di dalam ada kata kerja bantu di dalam present itu yaitu do sama das. Kalau do itu untuk I, you, we, they, kalau das itu untuk she, he, it ya. Nah. Yang pertama das harusnya do ini, harusnya do di sini. Harusnya we don't. Terus goes-nya salah nggak? Salah. Salah harusnya we don't go shopping during the week. Harusnya seperti itu ya. Oke, berarti paham. Lanjut. Yang kedua, siapa yang bisa? Ayo. Silakan, saya catat namanya. Yo. Yang mau nyoba nomor 2 silahkan. Kalimat nomor 2 itu salah. Benernya gimana? Ayo, nomor 2 salah. Yang benernya gimana? Nomor 2 itu salah. Benernya gimana? Ayo, silakan yang bisa. Does Cat helps her mother in the kitchen? Ini salah.
Yang benarnya gimana? Yo, silakan. Helps-nya tanpa S, Pak. Help-nya tanpa S, oke, benar. Does Cat help her mother in the kitchen? S-nya dihilangkan, oke. Siapa tadi? Rizky ya? Rizky Tamami, Pak. Oke. Rizky. Rizky itu dari SI, oke. Next. Kalau di rumah pada hujan nggak? Kalau di sini lagi hujan deras. Kalau di depan rumah saya lagi hujan deras. Saya hujan, Pak. Kejebak hujan ini, Pak. Oh, sama ya. Oke. Tapi ini udah pada di rumah semua kan ya? Apa masih tempat kerja? Saya lagi di jalan, Pak. Oh, di jalan. Masih di jalan, Pak. Oh iya, hati-hati ya. Hujan, udah mulai hujan. Hujan. Ini lagi deras sih tadi. Next, nomor 3. Silahkan. My daughter doesn't likes to eat fish and chips. Salahnya di mana? Silahkan yang bisa. Likes-nya S-nya nggak ada, Pak. Ini siapa? Muhammad Ramadhani, SI, Pak. SI. Saya tulis dulu. Apanya yang nggak ada ini? Yang salahnya di mana? S-nya dihapus, Pak. S yang di mana? Likes. Yang likes, oke, betul. Muhammad Ramadhani ya. Ntar saya catat dulu. Ramadhani. Jurusan apa? SI ya. Oke. Ya, SI, Pak. Oke. Next. Lanjut nomor 4. Silahkan. Siapa yang bisa? Saya Pak Dwi Rangga Saya, TI, Pak. Pak. Boleh, Dwi. Gimana, Wi? Nomor 4 Nomor 4 harusnya. itu Wirs-nya nggak pakai S. Oke, Wirs-nya nggak pakai S, benar. Pokoknya kalau yang menggunakan ada S-nya itu hanya kalimat positif ya. Kalau untuk kalimat negatif itu yang ada not begini nih, itu tidak ada S-nya. Atau kalimat tanya seperti tadi nomor 2, itu juga sama tidak ada S-nya. Yang ada S-nya itu hanya kalimat positif saja. Oke. Dwi Rangga TI ya, saya catat dulu. Dwi Rangga. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, boleh. Dwi Rangga TI. Oke. Next. Selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 silakan siapa yang bisa? Saya Pak mau coba. Iya, Pak. Robi. Ya, Robi dulu. Boleh. Siapa? Robi. Boleh, Saya Pak. Robi. Boleh. Robi dari TI. Speaks-nya itu nggak pakai S, Pak. Dihilangin. Jadi speak English well. Oke, good. Nah, saya catat dulu. Robi dari TI ya. TI eksekutif. Soalnya ada 2, Pak, yang namanya Robi. Oh gitu. Ada yang dari Legorer juga. Oh, baik. Iya. Siap. Selanjutnya nomor 6 Ya, silahkan. Pak. Ata, boleh. Gimana, Ta? Ya Pak, itu tim Don't Grows Flowers in the Garden, itu S-nya di grows, dihilangkan. Oke, boleh. Ata itu jurusan apa, Ta? IF ya? Informatika Pak, iya Pak. Oke, bentar. Pak, koreksi Pak, itu nggak pakai dozen Pak, pakainya dos. Nomor 5 juga sama. Nomor 5 pakainya don, bukan dozen Pak. Enggak, doesn't. Kayak iya, don, benar. Karena kan Diikuti coba kata kerja kenapa pakai grow. don coba? Diikuti kata kerja grow yang nomor 6. Kalau yang nomor 5 diikuti kata kerja speak. Bukan. Enggak, Pak. Aku, Pak. Nomor 5 itu. Coba, siapa yang bisa jawab? Coba. Arjuna. Benar, ini harusnya don, benar. Kenapa harus don coba? Diikuti Karena kata kerja kausinsnya itu lebih dari 1, Pak, pakai S, Ya, Pak. betul. Karena cousins-nya lebih dari 1. Ya, makasih banyak udah ingetin. Ya, harusnya my cousins don't know. Boleh. Tapi dia nggak apa-apa, saya benerin. Lanjut. Nomor 6 tadi udah ya. Nomor 7. Saya, Silakan. Pak. Siapa? Alfi, Pak, dari SI. Alfi. Oke, bentar. Saya catat dulu. Nah, dulu. Ntar kalau benar, saya catat. Yo, Alfi gimana, Pi? Nomor 7? Untuk nomor 7, Cat likes
to eat an ice cream at the seaside, Pak. Karena dia kata positif, Pak. Jadi ditambahin S di kata kerjanya, Pak. Betul, likes-nya ada S-nya ya. Oke. Ya, Pak. Terima Al- kasih. Oke, Alfi dari SI, Pak. SI. Oke. Next, selanjutnya nomor 8, silahkan. Saya Pak, Nomor 8 siapa? Taufik Pak. Oke, Taufik. Ayo, gimana, Pik? Untuk 8? jawabannya I cook dinner at 6 o'clock every day. Jadi Oke. cooknya tanpa S Pak. Ya, quicknya tambah nggak ada S-nya ya. Oke, karena yang Betul. tambah S itu hanya she it. Oke. Taufik. Oke, Taufik itu jurusan apa? TI Pak. TI ya. TI. Oke, Taufik TI. Oke. Next, selanjutnya nomor 9, silahkan. Ya, Pak. Siapa? Oh, Dila, Pak. Dila, boleh. Dila, gimana, Dil? Mr. Hill doesn't play tennis during the weekend in the summer. Mr. Hill doesn't, pakainya does. Soalnya Oke. Mr. Hill itu subjek untuk he ya. Ya, Terus playnya play-nya ada S-nya nggak? nggak ada. Oke, Dila. Dila itu jurusan TI. Oke. Lanjut, silahkan. Selanjutnya nomor 10, silahkan. Silahkan nomor 10. Girls nggak pakai S, Pak. Nomor 10. Girls nggak pakai S. Girls-nya nggak pakai S, boleh. Boleh, girls-nya nggak pakai S, boleh. Kalau nggak pakai S berarti nggak semuanya dong. Itu maksudnya the girls itu perempuan itu harusnya itu pakai place. Ya nggak sih? Nggak, benar. Kalau Kan dia misal, itu ini ada single. dua cara. Boleh girls-nya S-nya dihilangkan, atau yang di likes S-nya dihilangkan. Nah, kebetulan barusan pilihannya adalah girls-nya S-nya yang dihilangkan, benar. Ya. Atau kalau misalnya likes-nya yang S-nya dihilangkan, girls-nya tetap ada S-nya, ya. Baik Pak, terima kasih Pak Oke. arahannya. Ya. Tadi siapa yang jawab tadi tuh? Sarul, Pak. Sahrul ya. Oke. Nah, saya catat dulu. Sahrul itu TI. Oke. Lanjut. Selanjutnya nomor 11, silahkan. Silahkan nomor 11. On-nya dihilangin nggak sih, Pak? Ayo. Siapa? Badru ya? Hah? Arjuna. Nomor On-nya 11 dihilangin, gimana? Pak. Apanya dihilangkan? On. Oh, on-nya I play on PlayStation every day during the summer holiday. Kayaknya kalimatnya benar deh, Pak. Nah, I play on PlayStation every day Benar itu, Pak, during the kalimatnya. summer holiday. Yo, kira-kira salah di mana coba? Yang salahnya di mana? Yang salahnya itu adalah benar. Kata on-nya yang dihilangkan. Benar on-nya yang dihilangkan. Jadi saya PS ya setiap hari selama liburan ya, selama musim liburan. Ya on-nya yang dihilangkan. Tadi siapa yang jawab on-nya dihilangkan? Arjuna ganteng, Pak. Oke. Benar on-nya dihilangkan. Kenapa on-nya dihilangkan? Karena di sini harusnya kalau misalnya on menunjukkan arah di sini, sedangkan di sini kan langsung kata benda ya. Kata benda ada de nih di sini. Oke. Benar. Oke. Ntar saya tulis dulu Arjuna. Arjuna itu TI. Oke. Nah, nanti habis ini absen nanti saya masukin nilainya. Lanjut, nomor 12 silahkan. Saya boleh, Pak. Siapa? Damar, Pak, dari SI. Nah, boleh. Nih, Damar baru kelihatan Goose. suaranya.
Ya, goes-nya diubah jadi go sih Pak, karena kan kalimat negatif. Jadi the boys don't go to the park to play football in the morning. Oke, boys-nya ada S-nya nggak? Boys-nya ada sih Pak. Tetap Karena ada jamak S-nya. ya. Iya, tetap ada S-nya atau enggak? Tetap Pak. Tetap Karena ya. lebih dari Oke. satu. Boleh, boleh. Oke. Damar dari SI. Nah, ayo yang belum jawab-jawab, ayo silakan biar dapat nilai semua. Damar dari SI. Oke. Lanjut. Selanjutnya Saya Pak, siapa? Dio. Sidik TI. Dio di TI. Apa Dio Sidik ya? Pak. Yang Dio. mana? Siapa Sidik. siapa? Oh, Sidik. Oke. Sidik. Sidik. Ya. Yo, Sidik yang silakan gimana, Dik? 13 ya. 13 nggak pakai das tapi do. Do you listen to the news every morning? Oke, benar. Oke. Sidik dari TI ya. Bentar, saya catat dulu. Sidik TI. Oke. 14. Kita sampai nomor 15 aja yang ini. 14 lare Pak, coba Pak. Saya Pak. Lare. Lare Pak. Oke. Yo, Ya, 14 nggak pakai do Pak. Do-nya dihilangin. 14 dunya dihilangkan. Iya Pak. Badrul Pak, Badrul. 14 kalau dunya dihilangkan salah. Soalnya Ya, kan Badrul Pak. katanya. Boleh. Siapa yang mau benerin lagi silakan. Niko Pak, Niko Pak. Boleh, Niko boleh. Aduh, gimana ini Lara sama. Pakai dus Pak, dus Tom now. Oke, benar. Jadinya das, bukan dus, das. Iya das Pak. Niko dari TI ya. Oke. Nah. Niko TI. Oke. Ayo, terakhir nomor 15 silahkan. Saya coba Pak. Saya Pak. Saya coba Pak. Fajar Pak. Coba Pak. Siapa nih Pak? Siapa yang ngomong? Jepri. Saya Pak. Oke. Yang nomor 15, do you want to come with me to visit Uncle Larry, Pak? Jadi one S-nya itu dihilangin, Pak. Oke. Jepri itu dari apa? TI, Pak. TI. Oke. Oke. Nah, sampai 15 cukup. Bentar, saya stop sharing dulu. Nah. Selanjutnya silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan perkuliahan kita malam ini? Silakan. Siapa yang menyimpulkan? Silakan. 3 orang aja, 3 orang. 3 orang. Menyimpulkan itu maksudnya semua topik atau gimana Pak? Topik dari awal sampai akhir. Nggak termasuk latihan, kalau latihan mah enggak. Tadi yang kita bahas yang tadi yang sebelum latihan. Yo, silakan 3 orang. Silakan 3 orang. Untuk 3 orang silakan. Bolehkah coba Pak? Boleh. Ntar dulu Jun, yang lain dulu. Arjuna tadi udah banyak nih. Ya kalau yang lain nggak ada yang maju baru boleh, nggak apa-apa. Siap, maaf. Yo, silakan. Yang lain dulu silakan. Yang belum dapat nilai silakan. Badrul Pak, coba Pak. Boleh. Siapa? Badrul dari TI. Boleh, Badrul. Yo, silakan bro. Gimana? Di perkuliahan ini kita mempelajari bagaimana cara menyusun kata dengan memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu terus? Udah segitu aja Pak. Boleh. Yang apa? Yang penting udah berani ngomong ya. Terus maksudnya nyambung dengan yang kita obrolin. Siapa? Badrun ya? Badrul. Oke, dari apa TI? Iya Pak, dari TI Pak. Yo, lanjut 2 orang lagi silakan. Sarul Pak. Sarul udah tadi, udah banyak nilainya. Yang lain yang belum muncul. Yo, kalau nggak ada ya mau apa Sarul. Yo silakan.
Muhammad Ramadhani nyoba Pak. Ramadhani tadi udah belum? Baru sekali Pak. Oh, baru sekali. Boleh, kalau baru sekali boleh. Ya. Apa Gimana namanya? kesimpulannya? Kesimpulannya hari ini kita mempelajari atau menggambarkan tindakan atau apa ya, keadaan yang kayak secara rutin atau umum. Rutin tuh kayak tadi kita membahas kayak aktivitas-aktivitas atau kebiasaan yang dilakukan secara rutin, terus juga apa namanya, kalimat-kalimat yang apa benar atau apa fakta gitu misalkan. Terus juga mempelajari kalimat-kalimat yang sedang berlangsung, jadi kayak kondisi yang sekarang kayak gitu. Terus juga kita mempelajari kalimat-kalimat yang afirmatif atau apa subjek orang ketiga tunggal yang kayak ditambahin s kayak gitu Pak. Terus sama satu lagi sama kita juga mempelajari kalimat yang apa negatif yang kayak apa do atau das tadi, kalimat pertanyaan kayak gitu-gitu Pak. Boleh, oke. Ramadan. Muhammad Ramadan ya? Ya betul Pak SI Pak. Ramadan, SI. Silakan. Satu orang lagi, silakan. Yang bisa menyimpulkan. Yang belum dapat nilai terutamanya. Ayo, silakan. Satu orang lagi. Silakan, satu orang lagi. Silakan. Kalau tidak ada, boleh. Yang udah dapat nilai, boleh. Silakan. Sahrul. Arjuna. Boleh. Sahrul duluan soalnya. Sahrul dulu berarti. Yo. Ya udah apa Arjuna sama Sahrul boleh. Oke, izin menyimpulkan tapi tadi saya nggak ikut dari awal, jadi paling yang tadi saya ikuti aja. Jadi pada malam hari ini kita belajar tentang present tense. Present tense itu adalah sebuah bentuk kata kerja apa biasanya digunakan untuk menyatakan tindakan atau keadaan yang terjadi pada sekarang. Nah, tadi kita belajar ada beberapa yaitu simple present tense, terus kita juga sampai belajar di present perfect. Nah, kalau jenis-jenisnya tadi kita sudah ketahui ada simple present tense, ada present continuous tense, terus ada yang terakhir kita tadi belajar past tense gitu. Jadi masing-masing itu digunakan untuk keadaannya masing-masing. Sebagaimana kita tahu bahwa present tense ini digunakan untuk keadaan yang sekarang, di mana itu terbagi menjadi 3 tadi. Kalau simple present tense itu dinyatakan untuk kebiasaan, fakta umum atau kebenaran. Terus present continuous tense untuk digunakan apa? Pada saat langsung kita berbicara gitu. Nah, lalu yang tadi yang lengkapnya itu adalah di present perfect gitu kan. Nah, kalau pastnya sendiri itu adalah sebagai kita tahu pastnya itu adalah masa lalu, berarti kebalikan dari yang awal tadi, artinya itu digunakan untuk bentuk kata kerja yang sudah lampau seperti itu. Lalu kita juga tadi terakhir belajar kata kerja, yaitu tentang ayu he she it menggunakan kata kerja yang pas yaitu verb one gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Terakhir Arjuna silakan. Oke, Pak. Sahrul itu TI ya? Oke. Arjuna, ayo. Izin Pak. Jadi menurut saya kesimpulan yang kita pelajari dalam kelas bahasa Inggris malam hari ini itu jadi kita belajar tentang grammar gitu Pak. Tadi kita sudah belajar tentang present tense. Present tense itu salah satu jenis kalimat gitu kan di bahasa Inggris gitu. Gimana kita belajar cara penempatannya atau aturan-aturan dari masing-masing kalimat seperti simple present, present continuous, present perfect, dan simple past tense. Itu ada digunakannya itu ada kondisi masing-masing gitu, dan juga ada belajar grammar gitu Pak, kayak contohnya tadi yang menggunakan S itu hanya untuk kalimat positif dan tanda tanya gitu, selain itu mungkin nggak pakai S, atau penggunaan do dan does itu, kalau does itu di orang ketiga tunggal gitu Pak ya, selain itu kita pakai do gitu kan. Kira-kira itu sih Pak, kita belajar bagaimana menempatkan kalimat itu benar gitu, grammar dalam bahasa Inggris gitu Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, silakan. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan kisah seputaran yang hari ini, pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini?
Silakan. Untuk perkuliahan malam ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ngerti semua ya? Insya Allah Pak. Pak, mungkin ada jenis-jenis kalimat lain nggak Pak selain present tense gitu Pak? Mungkin bisa di spill Pak. Nanti yang saya selip-selipkan itu misalnya ada present tense boleh, atau misalnya nanti possessive ada. Pokoknya di luar bab yang kan kemarin itu kan 10 ya, 10 kelompok ya. Pokoknya di luar 10 kelompok itu yang memang saya tulis di situ nanti saya selip-selipkan. Nah, saya selip-selipkannya itu kalau bertanya, "Pak, kapan nyelipin itu?" Ketika misalnya ada yang presentasi. Nah, presentasi misalnya nanti kan yang presentasi itu presentasi dulu, habis itu tanya jawab, habis itu saya luruskan. Saya luruskan nanti saya tambah-tambahkan di situ. Ya artinya bab-bab yang tidak disebutkan di 10 kelompok itu saya ajarkan pokoknya atau saya berikan di waktu-waktu senggang seperti ini, atau misalnya tidak ada yang maju presentasi seperti ini. Begitu ya, Jun ya. Ya Pak. Oke. Silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Oh iya Pak, boleh nanya satu lagi nggak Pak? Boleh, gimana? Kan kita belajar grammar nih Pak. Maksudnya grammar itu dipakai saat apa aja sih Pak? Kayak contohnya saya sering lihat di sosial media itu kalau orang ngomong bahasa Inggris itu orang luar itu kadang ya ngasal aja gitu Pak. Nah itu gimana itu Pak? Ini kalau grammar itu artinya kalau dalam bahasa Inggris kan namanya grammar. Kalau bahasa Indonesia itu berarti aturan baku kan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia aturannya itu adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Inggris itu namanya sudah itu adalah namanya grammar. Nah, grammarnya itu adalah sesuai dengan aturan internasional. Aturan internasionalnya Pak dari mana? Ada dua. Yang pertama adalah English Amerika, yang kita kenal dengan American English ya. Yang kedua adalah British English. Kalau bahasa Indonesia mah ya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti kan ada kata itu berarti contoh kalimat itu saya kan kalau secara bahasa Indonesia secara grammarnya saya memakan nasi kan gitu ya. Saya Iya makan Pak. nasi kan kalau nggak mengikuti grammar saya makan nasi. Kalau misalnya gitu grammar saya kalau contoh contoh lagi saya memindahkan gelas itu secara grammar. Tapi kalau misalnya bukan secara grammar, saya mindahin gelas sama aja sebenarnya paham-paham juga. Nah tadi berkaitan dengan tadi, Pak kalau orang bule kok ngomong itu nggak pakai grammar gitu kan? Yang penting ngerti karena bahasanya itu bahasa Inggris itu ada 4. Maaf, maaf ya, bentar. Bahasa Inggris itu ada 4 skill. Ada yang namanya speaking. Kalau speaking itu ngomong itu nggak usah pakai grammar juga, yang penting kan nyampe. Yang penting maksud yang dibicarakan itu sampai. Contoh tadi seperti tadi saya ngobrol kan, saya menjelaskan bahasa Inggris tapi banyak bahasa Indonesianya kan sampai bahkan contoh-contohnya kan bahasa Indonesia dulu. Maksudnya itu yang penting maksud dan yang penting yang dimaksud dengan tadi yang saya jelaskan itu ngerti semua. Baru nanti kalau udah ngerti saya masukin Inggrisnya. Itu namanya speaking ya. Artinya kalau dalam speaking itu nggak pakai grammar juga nggak masalah. Nggak pakai aturan juga nggak masalah. Seperti tadi, saya memindahkan gelas. Bahasanya harusnya begitu. Tapi kalau misalnya saya mindahin gelas, boleh, boleh. Karena itu speaking. Yang kedua, listening. Pak, kalau listening itu harus selalu pakai grammar nggak? Nggak juga. Jadi listening sama speaking itu nggak pakai grammar juga nggak masalah. Yang penting pesannya sampai. Yang ketiga, writing. Nah, kalau writing ini mau nggak mau harus pakai grammar. Kalau itu ya. Kalau writing itu mau nggak mau harus pakai grammar. Ya. Jadi kalau speaking harus boleh pakai grammar, boleh enggak. Listening
boleh pakai grammar atau enggak. Kalau writing harus pakai grammar. Reading juga sama, di bacaan juga sama harus pakai grammar. Nah, kalau bedanya Pak, apa bedanya orang yang pakai grammar sama nggak pakai grammar? Bedanya, kalau orang yang ngomong itu pakai ada grammarnya berarti itu orang berpendidikan. Ya, gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak berpendidikan biasanya ngomongnya asal ceplakan ya. Contoh lah begini, kalau misalnya Arjuna ngobrol sama orang, misalnya, oh dia lulusan kuliahan sama dia bukan lulusan kuliah, pasti bicaranya beda ya, Jun ya. Betul ya, Jun ya. Iya kemungkinan Pak. Maksudnya kosakata yang dikeluarkannya juga beda. Nah, itu sama halnya kalau dia memang orang akademik, orang yang benar bisa bahasa Inggris, ngomongnya itu ada grammarnya, artinya kosakata keterangan waktunya yang pas. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau dalam bahasa Inggris itu keterangan waktu itu selalu di akhir. Tapi kalau yang memang belajar bahasa Inggris asal belajar aja, yang penting sampai bahasanya. Nah, kalau pertanyaannya Pak, kita harus belajar yang mana untuk pekerjaan? Kalau pekerjaan itu pekerjaan yang mana dulu? Kalau misalnya pekerjaannya misalnya kita contoh di kedutaan, ya grammarnya juga harus bagus. Tapi kalau misalnya belajarnya misalnya Pak, saya hanya sebagai guide aja, maksudnya guide hanya buat ngomong sama orang bule, sama orang luar, atau misalnya bahasa Inggris jualan sehari-hari, ya nggak apa-apa. Nggak pakai grammar juga nggak masalah. Yang penting pesannya sampai. Artinya kita ngomong orang lain ngerti gitu, maksudnya seperti itu. Karena kalau dalam speaking itu nggak dikenal yang namanya present tense, past tense, future tense nggak kenal. Itu ada bahasanya present tense, past tense, future tense, menggunakan tenses itu hanya dalam writing sama reading. Itu Jun ya. Paham ya? Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang mau tanya silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada yang nanya lagi, kita foto dulu ya, foto dulu. Ayo foto lagi. Karena kan untuk ini untuk absennya, sayanya. Nah, foto lagi. Silakan dibuka ininya, dibuka. Purba dibuka ini, dibuka. Purba dibuka dulu kameranya. Yo, silakan. 1, 2, 3. Oke. Ntar dulu, kali lagi. Oh. Oke, sip. Dah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini pada perkuliahan bahasa Inggris ya. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Minggu depan tolong dipersiapkan untuk presentasi kelompok 2 dan tolong diusahakan untuk yang presentasi, jadi dari siang atau sore itu sudah di-share ya, syukur-syukur dari siang atau dari pagi sudah di-share bahannya supaya nanti teman-teman semua bisa baca dulu ya. Oh, maksudnya ini yang akan dipresentasikan. Pokoknya jangan takut ditanya ya. Pokoknya jangan takut ditanya. Jangan punya perasaan begini, wah nanti saya presentasi, saya share duluan, nanti akan banyak yang nanya. Jangan takut begitu. Pokoknya di sini maksudnya presentasi silahkan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Yang penting udah berani menjawab, yang penting udah berani nanya, itu nanti saya berikan nilai. Kalau mengenai benar salah gimana nanti juga saya akan luruskan ya. Ujungnya yang setidaknya untuk berlatih keberanian dulu. Presentasi, tanya jawab, sudah itu nanti saya jelasin ulang ya. Tapi tetap berusaha dulu menjawab dengan sebenar-benarnya. Paham ya? Siap Pak, Ya siap. Pak. Saya juga mohon maaf yang minggu lalu tidak bisa hadir ya, tidak bisa melaksanakan perkuliahan. Karena kebetulan minggu lalu itu saya lagi di Jawa Tengah karena mertua laki-laki meninggal. Dan posisinya
tidak bisa online itu karena memang acara tahlilannya itu habis maghrib, ya habis maghrib sampai malam. Nggak enak sayanya kalau misalnya pas ketika pengajian sayanya online gitu ya. Mohon maaf ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Kami juga ikut mengucapkan, ikut berbelasungkawa Pak sebelumnya. Ya, terima kasih banyak. Nah, kemudian untuk penggantinya gimana? Apakah mau diganti dengan perkuliahan seperti ini atau berganti tugas atau gimana? Biasa aja mungkin. Gimana? Untuk gantinya, apakah mau ganti dengan perkuliahan seperti ini, online begini, ataukah misalnya Pak dengan mengerjakan proyek apa gitu kan, boleh atau gimana terserah. Kalau diganti dengan perkuliahan lagi berarti nanti kita nyari waktu gitu kan gitu. Kalau misalnya bentuknya proyek tugas atau apa berarti nanti saya buatkan bentuk proyeknya gitu. Nanti per kelompok atau gimana gitu. Gimana? Saya sih pingin jawab project, cuman nggak tahu teman-teman yang lain ya. Kalau Mungkin kita sebenarnya kembali ke Bapak aja sih Pak. Yuk, gimana? Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Gimana yang lainnya? Terserah aja Pak. Terserah aja. Ya udah kalau terserah berarti nanti saya diskusi dengan Sahrul aja kalau gitu ya. Untuk nanti yang itu ya. Iya, sama Sahrul aja Pak. Baik. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini ya. Tetap semangat untuk perkuliahannya meskipun kita online ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya karena hadir ketika malam begini juga kan butuh perjuangan juga. Ya, saya sangat menghargai semuanya ya. Saya menghargai semuanya karena saya yakin ini teman-teman kan tadi juga ada yang masih di jalan, mungkin ada yang masih tempat kerja, ada yang masih lelah, ngantuk kan ya. Tapi masih bela-belain bisa hadir pada malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, di malam Selasa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan semuanya. Kebetulan sekarang lagi musim sakit ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Enjoy trip ya semuanya ya. Selamat Lebaran ya Pak. Ya, sama-sama.